Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM C1C022012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah. Yang pertama, makna Islam. Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan sahum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. HR Muslimin. Jika disebut kata Islam, artinya adalah nama dari suatu agama tertentu yang berbeda dengan agama-agama lain yang ada saat ini, yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama inilah yang diyakini oleh umat Islam, merupakan kelanjutan dari agama para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang tidak lain adalah nabi terakhir atau penutup para nabi. Inti dari ajaran para nabi adalah tauhid, yaitu tindakan menyatukan Allah, tauhidullah, disertai pasrah, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ini merupakan syarat mutlak bagi seorang yang disebut sebagai seorang mukmin. Tanpa sikap itu maka dia masih disebut kafir. Yang kedua, dasar-dasar ajaran Islam ada 3. Yang pertama, akidah. Kedudukan akidah dalam ajaran Islam sangat penting karena tanpa akidah Islam tidak dapat ditegakkan. Kata akidah berasal dari bahasa Arab akad, yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Yang kedua, syariah. Dalam bidang syariah, hukum-hukum Islam juga bersifat final. Misalnya, babi itu diharamkan sejak abad ke-17 Masehi dan tetap haram sampai kiamat. Kamar dan riba haram sejak abad ke-17 Masehi dan tetap haram sampai kiamat. Begitu juga sholat itu diwajibkan kapan saja, meski zaman datang silih berganti. Nikah adalah sunnah Nabi, maka umat Islam dianjurkan untuk menikah. Bagi orang-orang tertentu yang sudah mampu dan khawatir terjadi dalam kemaksiatan, jika tidak menikah maka hukum menikah menjadi wajib. Yang ketiga, akhlak. Akhlak kepada Allah dan Rasul adalah mencintai serta menaatinya. Sedangkan untuk diri sendiri adalah sholat, melakukan ibadah makdah, serta mengajak orang kepada hal kebaikan. Tentu akhlak kepada manusia lain adalah mengajak orang kepada kebaikan, bersabar, serta jangan berlaku sombong. Sedangkan kepada alam adalah tidak berbuat kerusakan di bumi Allah ini. Selanjutnya, hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara. Adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau ditinggalkan, atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkan. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat Nabi, dan Qiyas. Hukum atau norma perubahan yang tidak diambil dari sumber-sumber tidak
tadi tidak disebut sebagai hukum syara. Misalnya kaidah-kaidah norma, adat istiadat, undang-undang, ataupun hukum selain Islam. Selanjutnya, sasaran hukum Islam. Yang pertama, menyucikan jiwa. Manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya untuk sholat, zakat, puasa, dan haji, yang dijamin oleh Allah akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia apabila dilakukan dengan benar dan niat yang baik pula. Yang kedua, menegakkan keadilan. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, dan warna kulit. Jadi, keadilan adalah harapan dan fitnah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Yang ketiga, mewajibkan kemaslahatan. Dari segi bahasa, maqasid syariat berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan maslahah umat manusia di dunia dan akhirat. Selanjutnya, tujuan syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada 5 bentuk tujuan syariah. 5 bentuk ini disebut juga sebagai 5 prinsip umum dan kulliyat al-kamsah. Masing-masing bentuk ini memiliki 2 pembagian, yaitu bagi segi wujud atau penjagaan, dan dari segi adam atau pencegahan. 5 bentuk tujuan syariah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan syariah untuk melindungi agama. Bentuk tujuan syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini. Seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara benar dan tanpa gangguan. Yang kedua, tujuan syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk tujuan syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Yang ketiga, tujuan syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk tujuan syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal itu, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Tujuan syariah untuk melindungi harta. Tujuan syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan, harta benda, dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Yang kelima, tujuan syariah untuk melindungi keturunan. Tujuan syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.